Halo, salam sejahtera. Perkenalkan saya Izzati Nur Khairiani, fasilitator Anda dalam video pembelajaran kali ini. Pada video ini, kita akan menelusuri implementasi langsung HACCP keamanan pangan pada salah satu SPPG di Kabupaten Banyumas, yaitu SPPG Kanding. Kita akan melihat bagaimana titik-titik kritis itu diterapkan pada setiap alur penyelenggaraan makanan. Yuk, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BGN, perkenalkan nama saya Diva Wahyu Aji, biasa dipanggil Aji. Saya Kepala SPPG Kanding, Kecamatan Sumbergede, Kabupaten Banyumas. Selamat datang di SPPG kami melalui video pembelajaran ini. Di SPPG kami memiliki struktur manajemen, yaitu Kepala SPPG, Pengawas Gizi, Pengawas Akuntan, Kepala Lapangan, Pengawas Pemeliharaan atau General Fire, Chef, dan juga Admin. Dalam penerapan HACCP, kami memiliki masing-masing tugas tanggung jawab divisi untuk selalu berkoordinasi dalam pemantauan hingga pencatatan pada titik kritis penanganan HACCP. Dalam penerapan HACCP, Good Manufacturing Practices atau GMP dan Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP merupakan dua fondasi dasar atau pilar utama dalam menjalankan penerapan HACCP. Dalam SPPG Kanding, penerapan GMP tertuang pada 1. Lingkungan produksi yang bebas dari pencemaran, jauh dari sumber penyakit, dan memiliki drainase yang baik. 2. Bangunan didesain dengan dinding berwarna cerah, lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, serta ventilasi yang cukup. Pintu harus tertutup untuk mencegah masuknya hama. Yang ketiga, tata letak zona bersih untuk pengolahan matang dan zona kotor untuk persiapan bahan mentah dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang. Dalam aspek higien dan kesehatan, relawan yang menangani makanan wajib dalam keadaan sehat, bebas dari luka, penyakit kulit, infeksi pencernaan, atau gejala menular lainnya. Dalam aspek kebersihan karyawan dan penggunaan APD, di area produksi, relawan wajib menggunakan APD lengkap seperti masker untuk menutup mulut dan hidung, hairnet untuk menahan rambut, celemek bersih, sarung tangan, dan juga sepatu yang sesuai. Dalam aspek peralatan produksi harus terbuat dari bahan-bahan yang aman dan non-toksik, tidak mudah berkarat, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Peralatan kecil seperti pisau dan talenan menggunakan kode warna untuk mencegah kontaminasi silang. Setiap selesai digunakan, peralatan langsung dicuci, dibilas, didesinfeksi, dan dikeringkan di rak yang bersih. Dalam aspek suplai air dan fasilitas sanitasi, SPPG memiliki suplai air bersih yang cukup dan memenuhi syarat untuk kualitas air minum. Kualitas air dipantau secara berkala, air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan, peralatan maupun tangan relawan menggunakan air mengalir yang bersih. Fasilitas sanitasi termasuk toilet relawan terpisah dari area produksi dan dilengkapi dengan sabun dan juga air mengalir. Dalam aspek pengendalian hama, SPPG mencegah masuknya hama ke area produksi. Tempat sampah juga disediakan dengan penutup yang rapat, serta SPPG melakukan jadwal pembersihan secara rutin. Dalam aspek pencegahan kontaminasi silang, terdapat area persiapan dengan zona yang terpisah antara zona sayur dan zona daging. Talenan yang berbeda warna untuk memisahkan dengan jelas dalam penggunaannya, serta zona proses pengolahan yang benar-benar terpisah dan tidak saling bertukar alat. Dalam aspek dokumentasi dan pencatatan, petugas melakukan pengecekan dan juga pencatatan temuan ke dalam logbook. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka perlu ada tindakan koreksi dilakukan dan didokumentasikan. Dalam aspek penanganan bahan berbahaya, SPPG menyimpan bahan berbahaya seperti deterjen, desinfektan, pestisida, atau bahan kimia lainnya disimpan di tempat tersendiri, yaitu berupa ruang janitor yang terpisah dan jauh dari bahan makanan. Dalam aspek penerapan SSOP, SPPG memastikan area dapur, lantai, dan juga saluran air dibersihkan setiap 2 kali sehari dan dicatat melalui logbook. Apabila terdapat ketidaksesuaian, tindakan koreksi juga perlu untuk segera dilakukan. Penerapan HACCP penerimaan. Dalam alur penerimaan bahan makanan yang datang dicatat, penimbangan dilakukan untuk memastikan jumlah yang sesuai. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan kesegaran secara visual, bau, dan label kadaluarsa. Semua hasil dicatat dalam form penerimaan. Dalam penyimpanan bahan makanan kering, petugas menerapkan FIFO atau first in first out.
Dengan menerapkan stok yang lebih dahulu masuk, harus lebih dahulu keluar. Penyimpanan di gudang kering juga menggunakan suhu yang dipertahankan antara 19 hingga 21 derajat Celcius atau maksimal 25 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Rak juga diberi jarak untuk dapat mencegah adanya hama dan juga memudahkan untuk pembersihan. Dalam penyimpanan bahan makanan segar, bahan makanan yang mudah rusak disimpan di chiller dan freezer dengan suhu yang ideal. Suhu kemudian dicatat secara berkala dan dipantau apabila terdapat penyimpanan. Sampel makanan dari setiap menu juga disimpan minimal 4 kali 24 jam untuk keperluan uji lanjut apabila terdapat kejadian luar biasa. Dalam persiapan bahan makanan, dilakukan pemisahan area persiapan untuk mencegah risiko kontaminasi silang. Sayur dicuci bersih dengan air mengalir. Dalam pengolahan bahan makanan, petugas melakukan pengukuran termometer pada bagian tengah makanan dan melakukan pencatatan pada logbook. Apabila suhu belum mencapai batas kritis, makanan dimasak kembali hingga suhu terpenuhi. Makanan matang kemudian diletakkan pada area pendinginan sementara untuk menurunkan suhu dan juga mengurangi embun pada makanan. Penimbangan juga dilakukan untuk menyamakan porsi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pemorsian dilakukan pada meja stainless bersih dan petugas juga menggunakan APD yang lengkap. Kemudian, distribusi dilakukan menggunakan kendaraan tertutup. Sebelum meninggalkan SPPG, petugas gizi melakukan pengecekan organoleptik sebagai bentuk pre-distribution check. Tampilan form berisikan parameter warna, bau, tekstur, rasa, dilengkapi informasi data makanan dan juga tanda tangan petugas. Sebelum dikonsumsi penerima manfaat, secara berkala juga PIC melakukan pengecekan organoleptik terhadap warna, mencium bau atau aroma, tekstur dan juga mencicipi rasa. Hal tersebut untuk mendeteksi apabila ada kejanggalan, maka seluruh batch akan ditahan untuk ditinjau kembali. Kemudian, pencucian ompreng dilakukan dengan 3 tahap. Setelah pembuangan sisa padatan, pembilasan dengan air besi, perendaman dan juga pembersihan dengan sabun deterjen food grade, lalu pembilasan dengan air panas bertekanan. Pengelolaan air limbah cair yang tidak mencemari lingkungan dikelola oleh SPPG. Semua limbah cair dari dapur, pencucian peralatan dan lemak dialirkan melalui IPAL. Air yang keluar harus dapat memenuhi mutu lingkungan sebelum dibuang ke selokan umum. Demikian implementasi HACCP pada SPPG Kanding, mulai dari manajemen, alur penyelenggaraan makanan hingga IPAL. Pada prinsipnya, menjadi poin yang penting yang pertama adalah konsisten dalam menjalankan prosedurnya, lalu terdokumentasi dengan baik untuk setiap aktivitasnya, dan yang nomor 3 adalah diawasi secara berkala, baik tim internal maupun tim eksternal. Baik, terima kasih sudah menonton video ini.